Amin. Oke, sekarang konsentrasi kepada firman. Nah, hari ini saya mengambil schedule yang seharusnya Ibu Gembala yang sampaikan, tetapi ini juga atas permintaan saya karena saya punya schedule firman yang panjang. Kemungkinan ini akan memecahkan rekor karena biasanya saya cuma 2 atau 3 seri, tapi yang sekarang mungkin bisa 4 atau 5 seri. Kenapa? Karena ini membahas tentang perjalanan hidup kita anak-anak Tuhan dengan tema The Great Separation. Saya ambil dari mulai Kejadian sampai nanti endingnya di dalam kitab Wahyu, dan kita akan membahas tentang The Great Separation atau perpisahan besar, yaitu rapture, yang sangat krusial, yang sangat banyak sekarang didengung-dengungkan di dunia. Di luar sana rapture begini, rapture begitu, dan saya merasa bukan tertantang, saya merasa dulunya tidak perlu untuk membahas itu karena hal yang belum terjadi, nomor 1. Nomor 2, terlalu banyak tafsiran yang berbeda dan semua mempunyai latar belakang yang biblical dengan ayat-ayat penunjangnya. Tetapi semakin menuju kemari dan semakin saya melihat bagaimana arahan firman yang ada di luar sana, dan bukan menggelitik tetapi membuat saya merasa gitu loh, gemes melihatnya, karena apa yang disampaikan kebanyakan dari sudut ketakutan dan negatifnya. Bagaimana antikris, nabi palsu, akhir zaman, rapture dan lain sebagainya, sehingga membuat umat dan jemaat resah. Nah, saya tidak mau itu terjadi di dalam kalangan gereja kita. Saya mau gereja kita tetap tenang, dengarkan firman Tuhan, buat meskipun rapture banyak tafsirannya, kita akan mengambil semuanya, saya jelaskan, tetapi saya juga akan menjelaskan apa yang menjadi keyakinan saya dalam soal rapture, pengangkatan, milenium dan lain sebagainya, untuk membuat saudara punya arahan yang jelas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam The Great Separation ini, saya mau kita semua mengerti bahwa kenapa pemisahan terjadi, karena Tuhan mau ada kesatuan dengan Dia. Seri pertama minggu lalu saya sudah berkata bahwa utamanya Tuhan menciptakan manusia. Dan Tuhan menciptakan manusia untuk supaya kita sama-sama bersatu dengan Dia dan untuk memerintah di bumi dengan kuasa kerajaan sorga. Tetapi Adam memutuskan untuk mengikuti perintah iblis, maka terjadilah perpisahan besar-besaran yang pertama, yaitu terpisahnya manusia dari Tuhan dan hadirat Tuhan. Nah, kita sudah bahas minggu lalu, sekarang saya masuk ke poin yang kedua. Bagaimana pemisahan Tuhan menentukan seorang daripada keturunan Adam, lalu Tuhan memilih Abraham, lalu Tuhan memilih Musa. Nah, kita sudah sampai kepada Musa minggu lalu. Saya sekarang coba tayangkan bahwa Keluaran 2 ayat 15. 10. Slide nomor 10. Keluaran 2 ayat 15 berkata demikian. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Nah, saudara, waktu Tuhan berencana untuk mengembalikan rencananya, yaitu Dia berkuasa atas seluruh ciptaannya, Dia memilih manusia dan pilihannya jatuh kepada Abraham. Dan dari Abraham Tuhan berjanji akan menjadi satu bangsa yang besar. Tapi dalam proses untuk menjadi bangsa yang besar, sampai kepada Yusuf mereka harus pergi ke Mesir. Nah, di Mesir mereka bertumbuh menjadi banyak, di Mesir mereka diberkati dengan jasmani dan rohani, tetapi mereka dalam keadaan jajahan yang orang Mesir. Nah, Tuhan memisahkan dan Tuhan mau membuat bangsa yang besar ini keluar dan punya negara sendiri. Maka Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Musa. Dan Musa adalah lambang daripada penebus bangsa Israel. Dan Musa menjadi alat pilihan Tuhan untuk dipakai membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi untuk membuat rencana Tuhan yang besar,
Tuhan terlebih dahulu memisahkan Musa dari bangsa Mesir. Karena Tuhan menitipkan Musa kepada bangsa Mesir sejak begitu lahir, dilepaskan di sungai Nil dan diambil oleh putri Firaun dan dididik 40 tahun dengan cara Mesir, dengan kedaulatan Mesir, dengan kekuatan Mesir, dengan kemampuan Mesir. Semua keadaan yang the best Tuhan berikan kepada Musa. Perhatikan, tetapi Musa masih ada di Mesir. Tuhan mau Musa melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi Tuhan menitipkan Musa ke Mesir. Halo? Sampai sini bisa ngikuti saya? Sekarang saya bawa ke Anda. Tuhan berencana melepaskan Anda dari ikatan dunia. Tetapi Tuhan menitipkan Anda ada di dunia. Are you with me? Itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri berkata, "You are in the world, but you are out of the world." Setelah berkuasa, banyak orang sekarang yang duduk di sini, yang mendengarkan lewat online, engkau dididik dengan cara yang luar biasa, dengan pendidikan dunia yang tinggi, master, dokter degree, dengan pendidikan yang terhormat, dengan keberhasilan dunia yang terhormat. Tetapi kita lupa bahwa untuk apa kita diberikan berkat dan kehormatan yang seperti itu. Musa tidak lupa. Sampai satu titik umur 40 dalam puncak kejayaannya. Dia membangun sebuah kota, dia dengan adidaya yang luar biasa. Lalu dia mengerti bahwa dia bukan orang Mesir. Dia adalah orang Israel. Dan dia menunjukkan jati dirinya. Saudara perhatikan. Tuhan beracara lewat hidupnya. Jati diri Musa muncul. Dan dia membunuh orang Mesir untuk menyelamatkan orang Israel. Tuhan memisahkan Musa dari keberhasilan duniawinya. Berapa tahun? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? 40 tahun. 40 tahun keberhasilan Musa di dunia. Sama Tuhan diasingkan ke padang pasir 40 tahun. Mengembalakan kambing domba. This is the great separation. Terlalu banyak teologi modern yang berkata sekarang, engkau kalau dipilih Tuhan, engkau tidak mungkin mengalami kegagalan, engkau tidak mungkin mengalami kehancuran, engkau tidak mungkin mengalami sekian lama proses Tuhan. Saya mau berkata, semakin besar rencana Tuhan dalam hidupmu, semakin dalam proses yang Tuhan izinkan dan semakin menyakiti dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Tuhan memisahkan Musa terlebih dahulu dari duniawi. Jadi kalau kita hidup di dunia tetapi belum terpisah dengan sistem dunia, kita belum layak untuk dipakai Tuhan. Saya keras, tegas dalam hal ini karena inilah yang Tuhan mau dari dulu, dari mulai kejadian sampai nanti kita wahyu kita akan pelajari. Setelah Tuhan melihat Musa 40 tahun selesai. Tidak ada apa-apanya. Dari seorang pangeran menjadi seorang gembala domba. Dari seorang yang dipuja, disembah. Bahkan banyak penafsir berkata, banyak teologi dan sejarawan berkata Musa lah sebetulnya yang akan menggantikan Firaun. Tetapi Musa lebih baik memilih diasingkan di padang pasir 40 tahun. Are you with me? Nah, Musa selesai, lalu tugas Musa sekarang. Kenapa Tuhan menitipkan Musa ke Firaun? Lalu Tuhan memisahkan 40 tahun. Lalu Tuhan menyuruh Musa kembali kepada Firaun. Yuk kita buka sekarang. Keluaran 12 ayat 31-33. Keluaran 12 ayat 31-33. Saudara, setiap sejarah kehidupan anak Tuhan yang Tuhan pakai
akan terjadi pemisahan besar dalam hidup kita. Keluaran 12 ayat 31. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semua. Saudara perhatikan, Tuhan menyuruh Musa pergi kepada Firaun. Satu kali berhasil? Bukan berhasil. Satu kali dia ngomong bukannya berhasil, tetapi malah diperberat. Hukum yang Firaun berikan kepada bangsa Israel. Kalau dulu mereka disuruh buat batu bata, jerami disuplai. Tetapi karena Musa berkata, izinkan kami mau keluar menyembah Tuhan. Maka mereka dikasih beban membuat batu bata dalam jumlah yang sama. Tetapi mereka tidak disuplai jeraminya. Dan bangsa Israel marah sekali kepada Musa. Katanya kamu mau melepaskan aku. Tetapi apa yang terjadi? Bukan pelepasan yang terjadi. Yang terjadi malah tambah beban berat. Dan saya nggak ceritakan ini karena nggak selesai nantinya. Terus saya akan masuk terus sampai 10 tulah selesai. Dan tulah yang terakhir adalah tulah anak sulung yang mati. Saudara perhatikan. Waktu Tuhan memerintah Musa untuk kembali menghadap Firaun dan melepaskan bangsa Israel. Dihalangi oleh Firaun. Dan itu Tuhan yang mengeraskan hatinya. Nanti kita akan lihat hal yang sama. Kenapa bangsa Israel sampai hari ini belum bertobat. Ada banyak orang karena mereka tegar tengkuk, benar. Tetapi semuanya di dalam perjanjian baru dikatakan Israel belum bertobat. Karena memang Tuhan belum membuka selubungnya mereka. Kenapa? Karena ada angka kasih karunia buat Gentiles, buat kita, buat orang-orang yang lain yang belum masuk bilangan genap umat yang akan Tuhan selamatkan. Saudara, pintu anugerah masih terbuka lebar sampai hari ini. Sampai nanti genap waktunya, pintu anugerah tertutup, baru bangsa Israel terbuka matanya, dibuka oleh Tuhan, dan mereka akan bertobat mengaku Yesus Tuhan, dan mereka akan dengan kita akan bersatu dan menyambut Yesus untuk datang yang kedua kali. Wow. Ini loh, bagaimana cerita tentang kebenaran Tuhan, keajaiban sejarah gereja dan pelepasan. Ini menarik sekali. Seringnya kita cuma mengkhotbahkan sepenggal sehingga jemaat pun gak ngerti mana urutannya. Dan untuk menyampaikan urutan seperti ini gak gampang, saudara. Berdoanya, persiapannya, renungannya, berhari-hari, berminggu-minggu untuk menyusunnya. Nah saya mau berkata pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan Musa meminta keluar kepada Firaun dan ditahan sampai 10 tulah. Tetapi pada waktu yang terakhir anak sulung mati, maka Firaun sendiri berkata, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Saya mau berkata demikian. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita sepertinya dijegal oleh Firaun, sepertinya dijegal oleh setan, sepertinya dijegal oleh orang-orang yang skeptikal, oleh keadaan-keadaan yang menakutkan, tetapi mereka tidak akan menggagalkan rencana Tuhan. Bahkan mungkin mereka juga tidak akan mempospon kedatangan Tuhan. Tidak. Karena saya percaya apa? Tuhan semua sudah punya waktunya dan hitungannya yang tepat. Dan kalau sampai hari ini Tuhan belum datang, bukan karena terlambat, bukan karena diundur, bukan karena ban kempes, tetapi karena memang waktunya belum tepat. Tunggu waktunya Tuhan. Pada waktunya Tuhan selesai. Makanya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tetapi begitu tulah 10 selesai, Tuhan tidak lagi mengeraskan hati Firaun. Bahkan Firaun berkata, pergilah, keluarlah segera, bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu. Seperti katamu itu, pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Saudara perhatikan, dengan kalimat embel-embel salam tempel dari Firaun, yang berkata mintakanlah berkat bagiku juga, itu dengan kata lain sebetulnya Firaun mengakui kedaulatan Tuhan. Nangkap enggak?
Firaun mengakui kedaulatan Tuhan. Engkau punya Tuhan yang hebat, engkau punya Tuhan yang luar biasa, engkau punya Tuhan yang bisa memberikan berkat. Pohonkan doa juga buat aku kepada Tuhanmu. Saya sering menyebutnya ini salam tempel dari Firaun. Tetapi sesungguhnya adalah Firaun sudah sangat mengerti bahwa Tuhan hebat. Ayat ke-33, orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi segera keluar dari negeri itu. Sudah perhatikan, waktu Tuhan tepat, kemarin saya menulis renungan the high time of God. Pada waktu high time-nya kita, pada waktu kronosnya kita. Dari Kairos itu waktu, terbalik. Kairosnya kita, kronos itu waktu yang 1 jam, 1 minggu, 1 tahun, itu kronos. Dan makanya keluar istilah kronologi, urutan kejadian. Itu adalah waktu yang rutin. Tetapi yang high time adalah kairos, waktu yang ditentukan Tuhan bagi kita. Saya mau tekankan di sini, waktu kairos atau high time bagi bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Mesir dan Firaun yang tadinya menahan sekarang malah menendang. Keluar lu, cepetan keluar. Keluar lu, cepetan sana, bawa pergi semua. Saudara dengar baik-baik. Pada waktu high time Anda untuk mendapatkan visinya Tuhan. Pada waktu high time Anda untuk Tuhan tolong. Tidak ada penyakit kanker, tidak ada leukemia, tidak ada kebodohan, tidak ada kekurangan, tidak ada masalah, tidak ada apapun yang bisa menahan waktunya Tuhan. Bahkan yang tadinya menahan sekarang berkata, nih ambil uangku, ambil hartaku, ini bawa semua pergi. That is the high time of God. When God said, now this is the time for you my nation. Bangsa Israel, lepaskan dirimu pisahkan dirimu dari bangsa Mesir. Saudara dengar baik-baik. Banyak orang berkata kalau engkau mau berhasil dalam dunia, kau harus pelajari cara dunia. Saya berkata tidak. Waktu engkau mau berhasil, meskipun di dalam dunia, ikutilah caranya Tuhan. Are you with me? Nah, pemisahan dari Mesir. Itu memakan waktu 40 tahun, itu susah. Tetapi juga lebih susah pada waktu bangsa Israel setelah keluar dari Mesir menuju padang gurun. Dan mereka tidak langsung, walaupun di padang gurun seperti saya katakan minggu lalu, mereka sepatunya tidak robek. Bajunya tidak robek, bukan karena digantung tidak dipakai 40 tahun. Dipakai tiap hari, mereka nggak punya serepnya. Mereka mengalami tiang awan, mereka mengalami tiang api. Mereka mengalami hujan burung puyuh untuk daging. Mereka mengalami embun roti dari surga. Penyertaan Tuhan yang sangat-sangat mujizat. Tetapi mereka begitu degil, begitu tegar tengkuk. Dan mereka begitu penuh dengan keegoisan sendiri. Sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Nah, saya membuat statement begini. Untuk membuat bangsa Israel keluar dari Mesir, itu cuma membutuhkan waktu 1 malam lewat Passover. Tetapi untuk membuat Mesir keluar dari bangsa Israel, membuat Mesir keluar dari hati Israel, harus 1 generasi mati di padang pasir. Wow. Sudah lihat betapa sulitnya mengeluarkan gaya hidup, mengeluarkan keyakinan, mengeluarkan doktrin, filsafat, pengajaran yang sudah diemban dalam hidup orang-orang Israel sebanyak 450 tahun di negeri Mesir. Coba kita lihat ayatnya. Keluaran 33 ayat 13 sampai 17. Bagaimana Tuhan mengeluarkan mengeluarkan Mesir dari hati Israel. Kalau tadi mengeluarkan physical Israel dari Mesir, sekarang mengeluarkan Mesir dari hati Israel. Kita lihat ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu.
Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah dengan engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Stop, sampai sini dulu. Ntar ayat terakhir kita bahas secara khusus. Saudara perhatikan, ayat 16 berkata, ayat 15 Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, jika aku ini, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga kami ini umatmu dibedakan dari segala bangsa di muka bumi? Coba lihat saya sekarang. Musa berkata kepada Tuhan begini, dari manakah orang akan tahu bahwa engkau adalah Tuhan kami? Dari mana? Teologi sekarang berkata apa? Berkat. Lihat hidupku diberkati. Lihat hidupku sukses. Lihat mujizat yang ada padaku. Lihat keadaanku berbeda dengan orang lain, begini, begini, begini. Itu jawab Musa? Apa jawab Musa? Dari mana orang akan tahu membedakan bahwa kami ini benar di hadapanmu, kami ini umatmu, kami ini pilihanmu? Dari mana jawabannya? Halo, ada orang enggak? Apa jawabannya? Karena engkau menyertai kami. Penyertaan Tuhan bisa saja ditandai dengan mujizat. Penyertaan Tuhan bisa saja ditandai dengan semua supply berkat kesembuhan mujizat. Tetapi penyertaan Tuhan bisa juga dibiarkan lewat lembah. Penyertaan Tuhan tidak harus selalu mengandung mujizat yang besar. Ini yang saya mau tekankan. Kalau kita jadi anak Tuhan, hanya selalu mencari berkat, mujizat, Anda akan kecewa kalau Tuhan membimbing Anda masuk padang pasir seperti bangsa Israel. Dibawa masuk padang pasir. Mereka bilang, Musa, engkau berjanji kami akan mendapatkan tanah perjanjian. Mana sekarang tanah perjanjiannya? Kami masuk padang pasir. That's the one. Berapa banyak Tuhan berjanji kepada Anda akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu. Tetapi Anda tidak menikmatinya. Bahkan yang Anda nikmati saat ini adalah prosesnya Tuhan. Yang Anda jalani saat ini sepertinya gelap, lembah kekelaman. Mazmur 23 berkata, meskipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman sekalipun. Are you with me? Mari kita rubah attitude kita, cara berpikir kita. Bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya melulu kita ada di atas gunung. Tapi penyertaan Tuhan juga membuat kita bisa turun melalui lembah. Bisa turun melalui padang pasir. Nah, pada waktu kita di padang pasir, pada waktu kita melalui lembah, jangan takut, jangan gentar. Teruskan perjalananmu. Karena Tuhan tidak memimpin kamu masuk ke padang pasir. Perhatikan kata-kata saya. Tapi Tuhan memimpinmu melewati padang pasir. Amin. Penyertaan Tuhan yang harus kita cari. Bukan berkat Tuhan. Bukan tanda-tanda mujizat Tuhan. Musa berkata, jangan izinkan aku pergi, jangan suruh aku pergi. Kalau engkau tidak menyertai aku, kalau engkau tidak bersama dengan aku. Dan penyertaan Tuhan tidak selalu always dengan keadaan di atas gunung. Ini saya mau tekankan berkali-kali dalam hidup Anda semuanya. Jangan cari selalu pengalaman pengalaman di atas puncak gunung. Tetapi walaupun di lembah bukan berarti Anda ditinggalkan. Banyak orang berkata kalau Anda di lembah Anda berdosa. Mungkin. Dan kalau memang kita berdosa ada di lembah, bertobat. Anugerah Tuhan membawa kita kembali. Tetapi pada waktu Anda ada di lembah bukan karena Anda berdosa. Tetapi karena memang proses yang harus Anda lewati. Be stay and be strong. Dan jangan pernah cari pertolongan dari yang lain. Amin. Sekarang ayat 17.
ini spesial buat saya 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan itu akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saudara, kata aku mengenal engkau itu dalam bahasa Indonesia nggak terlalu jelas. Dalam bahasa Inggrisnya kita baca, saya ambil terjemahan ESV. Di sini dikatakan, and the Lord said to Moses, this very thing that you have spoken, I will do. For you have found favor in my sight, and I know you by... God know you by your name. Dearly, God knows you by your name. God not knows you but by your ministry. Tuhan tidak mengenal engkau karena pelayananmu. Tuhan tidak mengenal engkau karena engkau bayar perpuluhanmu. Tuhan mengenal engkau by your name. Setiap orang yang lahir baru bertobat sungguh-sungguh. Perhatikan kata-kata saya, lahir baru dan sungguh-sungguh bertobat. Namamu ada di telapak tangan Tuhan. Boleh gak saya kata ganti? Namamu di telapak tangan Tuhan. Nama Vera ditato di tangan Tuhan. Ada banyak pendeta bilang jangan bertato. Tuhan pakai tato. Loh, kalau mengukir nama di tangan Tuhan gak ditato pakai apa? Kan baru berpikir toh, baru tersenyum sekarang. Oh Pak, kalau gitu saya tato boleh? Enggak, saya gak ngomong gitu. Saya gak ngomong gitu. Tapi yang saya mau tekankan di sini, when you separate by God and you separate yourself for God's sakes, your name is the palm God hands. Namamu terukir di tangan Tuhan. Tuhan mengenal namamu, Fang-Fang. Tuhan mengenal namamu, Pak Thomas. Tuhan mengenal namamu bukan karena engkau pendeta hebat. Tuhan mengenal namamu bukan karena engkau melakukan perkara yang besar. Bukan. Yang membuat engkau hebat, yang membuat engkau melakukan perkara besar is because of Him. Amin. Saya nggak mau jadi orang hebat. Saya mau supaya nama saya terukir di telapak tangan Tuhan. Just make it sure, just make it sure. Dan ini hanya bisa terjadi waktu kita terpisah dari cara berpikir dunia. Kita terpisah dari sistem dunia. Kita terpisah daripada apa yang dunia tawarkan. Seperti bangsa Israel dikeluarkan dari cara Mesir dan dikeluarkan dari penyembahan Mesir. Wow. Ini belum selesai, penyembahan Mesir belum keluar daripada bangsa Israel. Masih terjadi. Oke, kita buka, lihat sekarang. Keluaran 32 ayat 25 sampai 26. Setelah di padang pasir, setelah perjalanan sekian jauh, setelah pada waktu bangsa Israel berada di Gunung Sinai. Dan Tuhan menyuruh Musa naik ke atas. Dan Tuhan memberikan apa? Siapa yang pernah ke Gunung Sinai? Saya sama Nia terakhir kita naik ya. Sampai di puncaknya juga. Oke. Nah, saudara perhatikan. Kita baca ayat Keluaran 32 ayat ayat 25 sampai 26. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang. Sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Saudara perhatikan, saya teruskan tadi, Musa naik ke atas Gunung Sinai 40 tahun. Tuhan turun sendiri dengan wujudnya dan Tuhan menulis 2 loh batu dengan jari tangannya dengan gelegar, dengan gempa bumi dan dengan segala macamnya. Begitu sangat luar biasa dan hanya 2 orang yang tahu, Musa dan Joshua, bukan Harun. Musa dan Joshua, tetapi Joshua melihat dari kejauhan. Musa ada di puncaknya.
Dan saudara, pada waktu mereka berdua turun dengan exciting mendapat perintah Tuhan. Di pertengahan jalan, kalau saudara baca Keluaran 32 ayat 1 sampai 24, saudara akan membaca di rumah nanti, saudara akan mendapati. Pada waktu di tengah jalan, mereka mendengar bunyi-bunyian, tari-tarian, rebana, ceraca. Terus sepertinya Yosua bilang, sepertinya bangsa kita sedang menyembah Tuhan di bawah. Sepertinya bangsa kita sedang memuji-muji Tuhan. Tetapi Musa bilang, no, bukan itu. Ini sesuatu yang berbeda dan benar. Dan didapatilah apa yang terjadi. Kakak kandungnya Musa, siapa namanya? Harun. Dipaksa oleh orang-orang Bani Korah dan yang lainnya untuk membuat lembu emas. Sudah perhatikan, dari mana ide membuat lembu emas? Jangan angkat bahu. That's it. Karena di Mesirlah mereka menyembah lembu. Di Mesirlah mereka menyembah berhala. Menyembah patung-patung emas. Dan di Mesirlah lembu dianggap dewa yang berkuasa. Jadi bukti walaupun Tuhan sudah memimpin mereka. Walaupun Tuhan sudah melepaskan mereka dari Mesir. Ternyata Mesir, berhala Mesir belum keluar dari hidup mereka. Mujizat tidak membuat orang bertobat. Serem gak? This is the fact. Datang ke gereja, ada di bilangan, ada di jumlah orang-orang yang keluar dari Mesir. Datang di gereja, kalau hari Minggu tidak ada kegiatan yang lain. Bukan jaminan bahwa Anda sudah mengeluarkan Mesir dari hidupmu. Sudah mengeluarkan berhala dari hidupmu. Are you with me? Apalagi yang ibadahnya tarsok. Yang gara-gara COVID aja sampai setengah tahun gak ke gereja. Gak nyinggung, nyikat, nyodok. Saudara perhatikan. Engkau lebih takut kepada COVID. Ini orang Bali COVID. Orang Bali gak bisa nyebut V, nyebut P. Dan satu lagi kehebatan orang Bali, gak ada sapi. Gak adanya sampi. Orang Bali kalau nyebut sapi pasti sampi. Gak tahu dapat M dari mana. Nanti orang Bali marah sama saya. Tapi itu fakta. Sama seperti orang ujung pandang. Orang ujung pandang gak bisa bilang makan. Dia gak pernah makan. Dia makang. Semua aliran N selalu ditambahin eng sama dia. Oke, itu membuat Anda senyum sedikit, jangan ngantuk tertunduk-tunduk gara-gara terlalu serius. Nah, kembali bahwa waktu Musa dengan exciting dengan Tuhan, waktu Pak Samuel dengan asing dengan Tuhan, asik dengan luar hadirat Tuhan. Berapa banyak kita di bawah bermain-main dengan dosa, bermain-main dengan seenaknya sendiri. Kemarin di Aceh saya berkata bahwa sanitize your heart as well as your hand. Kita dengan sangat rajinnya cuci tangan karena takut kena COVID. Tapi kita nggak pernah rajin cuci hati untuk melayani Tuhan. Kita biarkan hati kita penuh dengan kesombongan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan cara berpikir dunia yang nggak layak. Kemalasan, nggak nyindir, nyikat semuanya. Mari kita, kalau dengan bakteri yang nggak kelihatan, dengan virus yang nggak kelihatan, kita bisa takut. Bagaimana dengan Tuhan yang sangat besar, yang kebesarannya melebihi alam semesta? Kita nggak pernah takut. Siapa yang bodoh? Saudara lihat. Sudah dikeluarkan dari Mesir. Ada di padang pasir dengan mujizat. Masih ingat berhala di dunia. Saya nggak sedikit mendengar orang berkata, ada percumalah ke gereja. Di gereja juga banyak orang sebel. Saudara, saya mau berkata, gereja belum surga dan bukan surga.
Jadi engkau akan ketemu orang yang menyebalkan. Jadi engkau akan ketemu dengan orang-orang yang menggeser Anda, yang menyikut Anda. Saya nggak bilang Anda ke gereja, cari malaikat-malaikat di gereja Anda. Saya berkata ke gereja, karena itu perintah Tuhan untuk beribadah dengan kesatuan hati. Amin. Pak, beribadah bisa di rumah? Bisa. Tapi itu bukan berjemaah. Itu dengerin khotbah. Nah, banyak orang salah kaprah. Dengerin khotbah, itu dia pikir ibadah. No, itu cuman single way. Yang namanya ibadah adalah engkau mendengar dan engkau berinteraktif untuk mengaplikasikan apa yang kau dengar. Are you with me? Amin. Nah, kembali. Apa yang terjadi? Setelah Musa lihat bahwa bangsa Israel menyembah berhala emas lembu. Musa yang begitu sabar, Musa yang begitu 40 tahun rendah hati. Musa yang berkata kepada Tuhan, jangan hapus nama bangsa Israel, tapi hapus namaku dari hadapanmu. Tapi dia sendiri gak tahan. Apa yang terjadi? Dia lemparkan itu dua bola batu. Buak! Pecah. Dan pada waktu pecah, gempa bumi terjadi. Apa yang terjadi? Di sini letaknya. Ayat 26, yuk kita baca. Makanya dikasih garis itu penting sekali. 2, 3. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku dan berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Saudara, dulu saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan memilih Bani Lewi, suku Lewi? Kok dari 12 suku Israel, suku Lewi yang Tuhan istimewakan, tidak diberikan tanah perjanjian, tidak diberikan warisan harta, tetapi diberikan warisannya adalah Tuhan sendiri. Orang Lewi ini dipilih oleh Tuhan untuk hanya hidup di dalam tabernakelnya Tuhan, melayani semua ibadah, korban bakaran dan apapun yang Tuhan mau, suku Lewi yang Tuhan pilih. Dulu saya pikir adalah karena memang Tuhan memilih dengan sovereign of God-nya. Seperti Tuhan memilih Yakub. Tetapi waktu saya menemukan ayat ini, mata saya terbelalak, terbuka. Bukan karena sovereignty of God Tuhan memilih suku Lewi. Tetapi pada waktu semua bangsa berhadapan dengan berhala. Dan Musa marah, murka Tuhan nampak. Dan Musa menantang bangsa Israel. Siapa yang mau bersama dengan aku membasmi semua berhala ini? Mari bersama dengan aku. Yang muncul bersama dengan Musa, berdiri bersama dengan Musa, suku Lewi doang. Saya mau bawa begini. Pemisahan hidup kita dari cara hidup orang lain, meskipun satu bangsa, meskipun satu gereja, meskipun satu pelayanan, untuk memuliakan Tuhan, it's worth it. Lewi bisa aja bersama dengan suku-suku yang lain. Enggak apa-apa, ikut aja semuanya. Tetapi Lewi bukan memilih karena supaya nanti dapat warisan, supaya nanti dipilih oleh Tuhan. Lewi tidak punya motivasi apapun. Lewi berkata bahwa aku memang mau bersama dengan Musa, mau melakukan kehendak Tuhan. Let's do it together. This is separation. Jadilah orang yang berbeda. Bukan karena mau berbeda, tetapi jadilah orang yang berbeda. Karena Tuhan mau memakai Anda berbeda. Dan jangan pernah merasa bahwa perbedaanmu itu enggak enak. Jangan pernah merasa perbedaanmu itu sangat-sangat tetapi jelas sekali ada sikap Tuhan, ada sikap hidup kita. Dan itu dua-dua sangat berguna di hadapan Tuhan. Amin. Lewi dipilih oleh Tuhan, akhirnya Lewi yang mendapat berkat yang luar biasa. Coba perhatikan saya sudah lama gak nyium ini. Ini bukan karena saya ngomong ini gereja lagi kurang duit, gak ada perpuluhan. Bukan. Dengar baik-baik. Berapa suku bangsa Israel? 12. 11-nya disuruh bayar perpuluhan, betul?
Kalau 11 suku bayar 10%, 11 kali 10 berapa? 110, betul? Lewi satu suku. Karena dia tidak dapat warisan tanah, dia tidak dapat warisan harta, yang dia dapat warisan Tuhan. Seluruh 110% yang diberikan suku itu diterima oleh mana lebih banyak dapat? Wah, kalau gitu Pak, daftar Pak, saya jadi full time. Kaplok. Pak, daftar Pak, saya sekarang mau menerima perpuluhan. Saudara pikir kami terima perpuluhan 100% kami makan sendiri? Wah, kalau perpuluhan dari dulu sekarang saya makan sendiri, saya sudah punya istana di mana-mana. Tidak, saudara. Tapi bagi Anda yang mau mengkhususkan diri untuk Tuhan, dengar baik-baik. Namamu diukir. Anda spesial. Katakan spesial. Bukan sapi sial. Tahu? Spesial. Enggak pakai telur. Karena kalau diterusin jelek. Spesial di mata Tuhan. Amin. Dan kalau Anda spesial di mata Tuhan, Anda tidak tergantung baik COVID, baik resesi, baik apapun. Tuhan yang akan suplai seluruh hidupmu dari Tuhan. Ya sudah, memang gak akan selesai lah, gak apa-apa. Saya perpanjang dulu sedikit di sini. Ini penting. Alkitab Perjanjian Baru berkata begini, setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, Roma berkata adalah kita ambasadornya Tuhan. Betul? Utusan itu adalah kata lainnya ambasador. Saya mau tanya, seorang ambasador, duta besar, katakan saya ini duta besar Australia untuk Indonesia, katakan. Gaji saya dari mana? Dari Australia? Apa dari Indonesia? Kalau yang bilang dari Indonesia, Hoflok. Gaji saya, walaupun saya hidup di Indonesia, walaupun saya kerja di Indonesia, walaupun saya capek-capek di Indonesia, tapi gaji saya dari Australia. Fasilitas hidup saya dari mana? Dari Australia. Saya menempati rumah yang buruk apa bagus? Saya diperlakukan seperti orang penting atau orang biasa? Kenapa? Dengan pengertian ini, kalau Anda berkata you are ambassador of God, kenapa mesti takut dengan sistem dunia yang amburadul? Jangan bilang, Pak, kita hidup di dalam dunia. Yes, we live on earth, but we are not of the world. Saya hidup di Indonesia, tetapi bukan orang Indonesia. Anda hidup di bumi, tetapi bukan orang bumi. Jadi seluruh kehidupan Anda tidak tergantung daripada moneternya bumi. Bumi bisa bangkrut, bumi bisa gonjang-ganjing, politik bisa hancur. Tapi hidupmu, supplymu, keberadaanmu, kehebatanmu, protectionmu dari kerajaan surga. Mari miliki cara berpikir seperti itu. Itulah makanya pemisahan sangat penting. 15 menit lagi. Sampai sini, get it? Sekarang berikutnya. Pemisahan orang Yahudi yang percaya Tuhan dengan budaya Yudaism. Kalau tadi pemisahan Musa dan suku Lewi daripada orang-orang Israel. Sekarang pemisahan seluruh suku dari budaya Yudaism. Saya jelaskan sedikit. Apa itu? Saudara tahu budaya Yudaism? Budaya Yudaism itu budaya yang dianut oleh sekarang orang-orang Yahudi berdasarkan culture dan budaya mereka yang mereka bentuk dari dasar hukum Taurat dan daripada doktrin-doktrin para rabi mereka. Dan itulah yang kita sebut sekarang Judaism atau adalah sistem
hidup daripada bangsa Israel. Nah saudara, mereka membuat sistemnya dengan Judaism based on Torah and based on culture and based on, culture juga berasal dari Torah, tetapi Torah ini mereka implementasikan lagi dengan firman daripada para rabai mereka, dari para nabi-nabi mereka, dan akhirnya mereka membentuk seperti Judaism. Nah, apa itu yang Tuhan mau? No. Jadi bangsa Israel yang sekarang, Judaism yang sekarang adalah bukan cara hidup yang Tuhan mau. Are you with me? Oke, kita buka Galati 2 ayat 15 sampai 21. Galati 2 ayat 15 sampai 21. Kita baca. Saudara, kalau lihat saya baca ayat banyak-banyak, sengaja saya mau supaya biarlah Bible menerangkan Bible. Bukan saya yang menerangkan Bible, tetapi saya memberikan penjelasan di sana di sini supaya memperjelas pengertian Anda. Karena Anda kalau babel dengan Bible teruang sampai rumah juga, ya kalau cuma baca Bible mah gue juga bisa di rumah gitu. Kira-kira begitu, tapi saya percaya di sini nggak ada yang begitu ya. Oke. Galati 2 ayat 15. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Nah, lihat mereka bangga sekali dengan lahiriah Yudaisme mereka. Mereka berkata bahwa aku ini bangsa pilihan Allah. Aku bukan bangsa-bangsa lain. Aku adalah umat yang dipilih, aku dibedakan. Ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara lihat saya sini. Kita perjanjian lama bukan semuanya hukum Taurat. Jangan kaget. Hukum Taurat cuman 5 kitab. Pentateuch. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Pentateuch. Itulah 5 kitab pertama dan ditambah 10 hukum Allah. Dan lain sebagainya. Ada kitab para nabi. Jadi banyak orang berkata, jangan baca perjanjian lama. Perjanjian lama udah gak berguna. Saudara, it's very wrong. Anda tidak akan pernah mengerti perjanjian baru tanpa Anda belajar perjanjian lama. Karena perjanjian baru adalah pembukaan rahasia-rahasia apa yang ada di perjanjian lama. Kita tidak akan mengerti hukum kasih karunia yang Tuhan katakan sebelum kita mengerti Taurat itu seperti apa. Are you with me? Karena kita diberikan firman yang baru, hukum yang baru. Banyak pendeta bilang gak usah baca perjanjian lama. Gak usah lihat hukum Taurat. Saudara, it's wrong. Yang salah itu kalau kita mau mencoba kembali melakukan hukum Taurat. Are you with me? Nah, terus ayat 17. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Dengan kata lain begini. Jadi pada waktu kasih karunia diberikan kepada bangsa-bangsa, nanti dalam khotbah saya akhir zaman ini akan sangat berurusan. Apa itu? Nubuatan 70 weeks-nya Daniel. Dan ini adalah 69 weeks-nya Daniel. Stop dan hitungan untuk bangsa Israel berhenti dan diberikan untuk bangsa-bangsa. Dan sampai nanti hitungan bangsa-bangsa genap, baru minggu ke-70 adalah kembali hitungan untuk bangsa Israel. Oke, sudah jangan bingung gua aja nih. Enggak, saya hanya menjelaskan sedikit supaya Anda mengerti. Jadi bukan berarti kita tidak boleh tahu Taurat. Kita harus tahu hukum Taurat seperti apa. Tetapi bukan berarti bahwa dalam kasih karunia Anda terus-terus dibenarkan, dibebaskan. Enggak, dikatakan di sini. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, dengan kata lain bahwa Anda sudah dibenarkan oleh Kristus tapi masih mungkin berbuat dosa. Halo?
Pak, ada ayat yang berkata orang yang dibenarkan dalam Kristus tidak berbuat dosa. Yes, kalau Anda 100% hidup dalam kebenaran Tuhan, Anda tidak mungkin berbuat dosa. Tapi tolong angkat tangannya. Siapa yang di sini berkata bahwa aku 100% sekarang benar di hadapan Tuhan? Kalau ada naik ke mimbar. Are you with me? Tapi juga bukan sebaliknya. Pak, saya orang berdosa. Saya nggak bisa hidup benar. Saya nggak bisa dilayakkan Tuhan. Saya nggak mungkin karena saya masih punya dosa. Itu juga salah. Ayat ini jelas berkata, sekali-sekali tidak. Ayat 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan dirimu sebagai pelanggar hukum Taurat. 19, yuk kita baca. Makanya saya berubah warna jadi hijau. Baca keras-keras, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang mengerti katakan amin. Inilah akar daripada kekristenan. Inilah utama iman kekristenan. Kita hidup bukan lagi karena hukum Taurat, tetapi kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita dibenarkan oleh hubungan Tuhan dengan kita. Pemisahan orang percaya. Orang Israel yang percaya sekarang ini banyak. Namanya Messianic Jews. Tetapi belum banyak. Kapan nanti pertobatan mereka total? Di dalam Wahyu dikatakan ada 144.000 orang Israel yang akan Tuhan pakai untuk menginjili orang Israel. Termasuk di dalamnya ada 2 saksi akan Tuhan turunkan dari surga. Siapa mereka? Nggak tahu. Jangan bilang si A, si B, itu urusannya Tuhan. Tapi yang jelas pasti satu saya tahu. Musa, yang satunya nggak tahu siapa. Ada yang bilang Elia lah, ada yang bilang Heno lah. Terserah siapa yang mau Tuhan turunkan. Amin. Musa udah mungkin nggak bisa diganggu gugat lagi, itu salah satunya. Karena sampai hari ini semua yang mereka sembah adalah perbuatan Musa, kehebatan Musa. Jadi kalau Musa turun berkata kepada orang Israel, aku Musa, aku yang nulis Taurat, tetapi aku menyembah Yesus. Apa enggak orang Israel geru-geru nangis Bombay? Are you with me? Dan dengar baik-baik, sampai kapanpun bangsa Israel adalah biji mata Tuhan. Ada banyak teologi yang berkata namanya teologi replacement. Bangsa Israel sudah lagi bukan bangsa pilihan Allah. Kitalah umat pilihan Allah. Saya berkata no. Dua-dua umat pilihan Allah. Sekuennya berbeda. Yang pertama bangsa Israel, lalu kita bangsa-bangsa. Sekarang ini adalah bagiannya kita, ayat ini berkata. Nah, untuk ini sekarang saya kasih tegaskan. Dari mana sih sejarahnya mula-mula bangsa-bangsa itu bisa menjadi bangsa pilihan Allah, menjadi orang Kristen? Pemisahan bangsa-bangsa lain di luar Israel dari dunia yang penuh berhala atau kita sebut menjadi Kristen. Betul? Kristen. Kisah Rasul 15 ayat 22 sampai 29. Ini panjang ayatnya, tetapi tetap saya harus baca. Karena Anda akan mengerti ayat-ayat ini dan inilah asal mulanya dari mana kata Kristen itu muncul. Ayat 22. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih di antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barnabas dan Silas. Keduanya adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang berbunyi, salam dari rasul-rasul dan dari penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia, bukan Kilara. Iya kan?
Mirip-mirip la, betul? Bukan kilara yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Ayat 24. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Stop sampai sini dulu. Ntar yang hijau itu belakangan. Saudara perhatikan. Ini zaman waktu Roh Kudus dicurahkan luar biasa dan menyebar ke seluruh muka bumi. Pergilah kamu ke seluruh muka bumi, jadikan sekalian bangsa muridku dan bla bla bla, inilah dia. Dan salah satunya adalah murid-murid pergi ke Antioquia. Dan pada waktu mereka sampai ke Antioquia dan mereka menyampaikan kebenaran firman dan mereka bertobat. Nah, pertobatan mereka didengar oleh para rasul di Israel. Dan setelah itu mereka mengutus yang bernama siapa? Yudas dan Silas. Betul? Betul? Oke, ayat 28 sekarang. Kita baca 2-3. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekian selamat. Sudah perhatikan, pada waktu bangsa-bangsa lain bertobat, rasul-rasul ini bingung karena ini belum ada ceritanya. Bangsa lain yang bertobat dan harus gimana? Ada sebagian rasul berkata mereka harus dibaptis, mereka harus disunat, mereka harus dikonvert ke Judaism. Lalu rasul-rasul bingung harusnya gimana? Dan mereka berdoa, sepakat kumpul di Yerusalem, mereka bersidang. Dengan kata lain, mereka pakai Zoom. Kumpul para rasul, para nabi, dan para orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka rapat, kumpul berdoa, menyembah dan tanya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang dari luar bangsa kami, bukan bangsa Israel, yang bertobat ini mesti gimana? Apakah mereka harus disunat? Apakah mereka harus dikonvert ke Judaism? Atau harus gimana? Nah, jawabannya sekarang, yuk kita baca ayat 28. Ini kuat sekali. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Nah, keputusan Roh Kudus, dengan kata lain Roh Kudus turun. Bukan Roh Kudus turun, Roh Kudus sudah turun waktu itu. Sorry saya ngomong. Roh Kudus berbicara kepada mereka. Dan mereka mendapatkan jawaban dari Roh Kudus. Dan jawabannya adalah rasul-rasul ini sepakat bahwa mereka yang bukan orang Yahudi, kalau mereka bertobat dan memisahkan diri dari orang-orang yang belum kenal Tuhan dan mereka menjadi anak Tuhan, mereka tidak perlu dikonvert menjadi Judaism. Sekarang banyak sekali ajaran di luar sana yang berkata jangan nyebut nama Tuhan dengan Allah. Harus nyebut nama Tuhan dengan Yehova, Yahweh, Elohim. Semua istilah-istilah Ibrani dikeluarkan. Kalau memang Tuhan menyuruh kita semua menjadi Judaism, dengar baik-baik. Kenapa di Kejadian 6 apa 9 Menara Babel Tuhan menyerahkan dan membelah bangsa-bangsa dan bahasanya dijadikan banyak. Tetapi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, waktu Roh Kudus dicurahkan, bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan, yang belum tahu apa itu Roh Kudus, kumpul dan mereka melihat murid-murid di atas kamar loteng, 120 orang berbahasa dengan bahasa mereka. Itu penyatuan bahasa. Tetapi tidak dalam satu bahasa. Tidak dalam satu bahasa Ibrani. Tidak dalam satu bahasa Arab atau Arab. Apa induknya dari Ibrani apa? Aramaik. Tidak dengan bahasa itu. Oke.
29. Waktu saya sudah habis, 1 menit lagi. Ayat 29 kita baca 2, 3. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekian selamat. Saudara perhatikan, tanda bahwa kamu bertobat yang diminta oleh Rasul dan oleh Roh Kudus adalah 1, jangan makan binatang yang dipersembahkan berhala. Pak, kalau nggak tahu gimana? Kalau nggak tahu lain lagi. Loh iya dong. Kalau kita nggak tahu, masa dosa? Ya enggak. Tapi kalau kita sudah tahu, kami di Bali akan sangat susah sekali untuk makan makanan yang tidak dipersembahkan berhala. Tapi kalau ada tetangga kami, mereka pesta, mereka ngasih makanan. Kita tanya, ini dikasih berhala dulu nggak? Atau dipersembahkan dulu nggak? Kalau mereka persembahkan di pura, ya kita terima. Setelah itu kita buang. Jangan di depan mereka, kita buang. Itu kurang ajar namanya. Are you with me? Makanan yang dipersembahkan di meja abu bekas kongcomu. Ada banyak pendeta bilang begini, kongcomu gak makan, ocomu gak makan. Betul, tapi yang makan yang hidup. Tapi yang hidup makan bekas roh yang lain yang makan. Kalau gak percaya jangan coba. Tapi ada banyak orang mencoba, berkata makanan yang persembahkan berhala, rasanya tuh hambar, beda, tawar. Kenapa? Karena roh lain sudah menikmatinya. Anda mau gak makan bekas makanan orang? Apalagi bekas setan. Iya, amit-amit. Jadi jangan berpikir bahwa bekas setan gak ada. Ada. Setan ada, dikasih persembahannya dia senang. Jadi jangan makan persembahan berhala. Kalau gak tahu bebas. Yang kedua, jangan makan binatang mati lemas. Pak, tahu dari mana binatangnya mati lemas atau mati gagah? Gak usah sok suci. Jangan tanya deh kau di restoran, Pak ini disembelih apa mati lemas? Gak usah sok suci gitu loh. Kenapa? Mau cari-cari masalah. Kalau mau makan ucapan syukur makan sudah. Tapi kalau tahu itu makanan, binatangnya mati lemas. Salah satu binatang yang mati lemas adalah, jangan lompat dari tempat duduk Anda, merpati. Kebanyakan burung merpati tidak disembelih, tapi merpati ditekak. Jadi kalau Anda makan burung merpati, beli order, jangan nanya dulu, dicekik apa disembelih. Kalau ragu-ragu, jangan order. Tapi kalau sudah order, makan. Jangan tanya. Pura-pura aja nggak tahu. Deal? Yang berikutnya adalah RW, tetangganya RT. Nggak tahu RW? Kukuk. Binatang-binatang itu jarang yang disembelih. Mereka matinya ditoki. Katanya justru dengan ditoki, itu darahnya nggak keluar, jadi dagingnya seger, enak. Yang ketiga, tadi apa? Berhala. Kedua mati lemas. Yang ketiga, darahnya. Orang Cina darah bilang apa? Jakpo. Orang Bali bilang lawar. Lawar ada dua, ada lawar merah, ada lawar putih. Saya makan lawar, tapi yang putih. Lawar putih itu nggak pakai darah. Saudara, darah itu banyak sekali. Dan itu salah satunya, maaf. Anda yang makan makanan mentah, daging mentah, semua mentah, itu ada darah. Mulai sekarang jangan mesen lagi yang mentah-mentah. Kecuali ikan. Ikan gak ada darahnya, sashimi order boleh. Asal jangan sisami. Apa sisami? Ya mie yang sisa lu makan.
Dan yang terakhir, yang keempat adalah percabulan. Jadi percabulan dikonsider dengan penyembahan berhala. Inilah ciri hidup yang diperkenan Tuhan. Saya tidak menyindir siapapun, mari mulai hari ini. Kalau masih ada di antara kita yang makan darah, makan binatang yang mati lemas, masih lihat situs-situs porno, masih lihat kehidupan-kehidupan yang aneh, mari kita kembali bertobat. Pisahkan dirimu dari hal-hal yang demikian. Minggu depan kita akan belajar bagaimana perpisahan orang percaya dari sebagai keturunan Allah, dari orang-orang yang melihatnya percaya, tetapi hidupnya sebetulnya bukan hidup orang percaya. Are you with me? Sudah belajar banyak hari ini? Sudah sungguh-sungguh mau mengerti bagaimana memisahkan diri supaya hidupmu betul-betul bukan memisahkan diri, hidup terasing di atas pertapaan, di atas gua-gua, itu orang stres. Ya, tetapi kita memisahkan diri walaupun ada di keramaian, walaupun ada di dunia, walaupun ada di hiruk pikuknya dunia, tapi kita tetap memfokuskan diri kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa, biarlah apa yang hamba sampaikan hari ini, satu kebenaran yang mungkin panjang, yang mungkin susah dimengerti, tetapi Roh Kudus Engkau yang mewahyukannya. Engkau yang menolong kami semuanya. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi Engkau tidak akan pernah berhenti berbicara. Supaya kami memisahkan hidup kami, memisahkan cara berpikir kami, memisahkan budaya kami dari cara-cara berpikir orang yang tidak mengenal Engkau. Meskipun mereka kelihatannya hebat, kelihatannya oke, tetapi di hadapan-Mu mereka tidak oke. Tetapi meskipun kami kelihatannya sederhana, kami ada di lembah, kami ada di gurun pasir, tetapi kami bersama dengan Engkau. Itu yang membedakan kami, Tuhan. Itu yang membedakan kami, Tuhan. Sekali lagi, kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, dan pengukiran nama kami di tangan-Mu, itu yang membedakan kami. Kami menjadi anak-anak pilihan-Mu. Kami dibebaskan dari cara-cara berpikir yang keliru. Tuhan, juga dari cara berpikir yang Judaism. Karena Engkau tidak menghendaki kami menjadi Judaism. Engkau menghendaki kami menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kami akan sambut Tuhan sekarang untuk melakukan perjamuan kudus. Hamba berdoa, persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu, cawan anggur minuman dengan darah-Mu, benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati. Dan kami percaya Tuhan, bahwa seluruh persoalan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Penyakit kami sudah Engkau sembuhkan, sudah Engkau pikul di atas kayu salib. Masalah kami sudah Engkau berikan jawaban dengan apapun. Dan sekarang kami menjalankan konsep hidup kami. Kami mau membebaskan diri kami dari kebodohan, dari cara berpikir dunia. Tetapi kami mau hidup dengan cara-Mu. Dalam nama Yesus, kuduskan kami semuanya, sehingga kami layak boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan berdiri.